Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, mari untuk yang masih di luar segera umiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila ruhi wal jasadi khulafur rasyidin Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila al-alim wal ulama minal anbiya wal mursalin wa siddiqin wa mujahidin fisabilillah, khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kepada pengarang kitab, ya, yakni Ki Haji Fatullah Harun, serta orang-orang yang kemudian berkontribusi terhadap tersusunnya kitab ini, yakni kitab Wasiatul Mustafa. Kemudian kepada orang tua kita di rumah, saudara-saudara kita, ayah ibu kita, kemudian kita sendiri, serta para ustadz kita yang ada di pondok, serta kepada seluruh kaum muslimin, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, insyaallah antum semua yang hadir di majelis ini insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mungkin orang-orang yang tinggal teman, misalnya uang jajannya habis, dimarahin gurunya, dihukum, dijemur, ya, atau ada teman yang tidak menyamankan antum kemudian sabar, maka sabar saat itu adalah pahala bagi antum. Jadi tidak ada yang rugi detik demi detik yang sudah berlalu. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan. Terakhir kita sudah membahas tentang makan makanan yang halal, ya. Nah, kita akan lanjutkan wasiat Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Ya. Di hadis yang berikutnya, ya Ali, seru Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, man akala syubhati istabaha alaihi dinuhu wa dzama qalbuhu. Wa man akalal harama mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa da'ufa yaqinuhu wa hajaballah da'watahu wa qallat ibadatuhu. Ya, ini nasihat juga buat kita. Wahai Ali,
ya, seru Rasulullah dengan mesra kepada Ali bin Abi Thalib, man barang siapa akala yang makan syubhati, barang-barang yang syubhat, ya, ishtabaha alaihi, maka akan samar atasnya. Apa yang samar? Dinuhu, agamanya. Wa adzlama qalbuhu, wa adzlama, dan akan zolama, itu artinya gelap, ya, qalbuhu, hatinya. Waman, dan barang siapa akalal harama, makan barang yang haram, mata, maka akan mati. Apanya yang mati? Qalbuhu, hatinya. Wa khafa dinuhu, dan akan lemah, ya, agamanya. Wa dha'ufu yaqinuhu, dan akan lemah keyakinannya. Wa hajaballahu, dan akan ada hijab atau dinding dari Allah, da'watuhu, dari doa-doanya, wa qalat ibadatuhu, dan akan sedikit ibadahnya, ya. Jadi ini wasiat yang begitu berharga, ya, agar kita semua termasuk al-fakir menjauhi perkara yang syubhat, ya. Syubhat aja kita harus jauhi, apalagi yang haram. Ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan makanan yang syubhat? Kira-kira antum tahu tidak apa yang dimaksud dengan makanan syubhat? Kristen? Tok? Hardian? Apa yang dimaksud makanan yang syubhat? Nah, jadi makanan yang syubhat itu ibaratnya ada makanan, tapi barang yang halal ketika dikasih dengan yang haram, maka statusnya ikut menjadi haram karena zatnya bercampur. Ya, yang syubhat itu yang belum jelas statusnya. Misalnya di asrama ini kan sebagian sudah pada pulang, mungkin ada 1 atau 2 makanan yang tertinggal, ya kan? Sayang nih kalau nggak dimakan. Tapi kalau kemudian tindakannya tercela, ya kan, mengumpat, berkata-kata kasar. Nah, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati, ya, hati atau yang ada di dalam badan kita. Makanya tidak heran kalau antum kenal Ustadz A'agim yang di Bandung, beliau punya pesantren apa? Darut Tauhid di Geger Kalong Bandung, punya majelis kolbu, yakni bengkel hati. Karena manusia secara umum itu ketika dia sakit, biasanya sakit mata, fisik. Sakit dipatok ular, tangannya, fisik. Demam kan, kemudian skabies, ya kan, gatal-gatal, fisik. Dan telinganya sakit, fisik. Tetapi tidak sedikit orang yang lupa, hati juga bisa sakit. Dia temannya punya uang banyak, sakit. Hashim, kenapa dia punya uang banyak? Cemburu, dengki, iri. Lihat temannya sukses, prestasinya bagus, iri. Kenapa sih dia pinter, kenapa saya enggak? Iri itu ingin menjatuhkan agar dia itu tidak pinter lagi. Nah, itu penyakit hati. Memang harus diobati, jangan dibiarkan saja. Nah, ketika orang makan yang haram, dia itu tambah gelap hatinya, maka dia akan melakukan apa saja yang sudah dilarang oleh Allah SWT. Tambah parah pokoknya. Contohnya siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu super parah. Sudah tidak tahu agama, ya, kemudian dia melakukan keburukan yang sangat besar. Dari zaman dulu tuh sampai zaman sekarang, mereka kelakuannya kelakuan iblis, kelakuan dajjal, nggak manusiawi. Ya, di antaranya mungkin pernah yang baca komik Al-Fatih. Ada yang pernah baca? Atau punya mungkin? Ya, pertempuran antara Muhammad Al-Fatih rahimahullah melawan Draculesti. Pernah tahu kisahnya? Nah, bagaimana kejamnya Dracula itu? Mensula orang, ya, dipancang, ditusuk dari, mohon maaf, belakangnya sampai kemudian ke mulutnya, ditaruh di pinggir jalan. Ya, itulah yang ketika dia makan makanan yang haram, ya, maka kelakuannya juga seperti iblis. Makan babi, kelakuannya seperti babi. Makan anjing, kelakuannya seperti anjing, ya. Makan ayam, kelakuannya seperti ayam, baik, ya. Makan sapi, kelakuannya baik seperti sapi. Tahu nggak bedanya baiknya sapi sama babi? Bedanya sapi sama babi. Baiknya di mana? Buruknya di mana?
Ya sapi makan rumput, ya kan, sesuatu yang bergizi, ya kan. Tapi kalau babi makan kotoran, kotorannya sendiri aja dimakan kalau dia nggak punya makanan. Kebayang nggak? Kayak gitu kok dimakan manusia coba? Ya Allah, astagfirullah. Ya. Jadi babi itu citra yang tidak perlu kita makan, contoh yang tidak perlu kita tiru. Tapi Ustadz, kenapa ada binatang yang jorok, yang haram? Kenapa Allah ciptakan? Kenapa nggak Allah ciptakan yang baik-baik aja? Sapi lah, unta lah, kuda. Nggak usah Allah ciptakan anjing, nggak usah Allah ciptakan babi. Kenapa? Toh itu buruk Ustadz, kenapa diciptakan? Untuk membedakan yang, ya betul Mumtaz, ya. Terima kasih untuk membedakan yang baik dan yang buruk, sekaligus sebagai ujian bagi antum, tahan godaan nggak ketika ada yang halal dan yang haram, ya, yang baik dan yang buruk. Jadi itu sebagai ujian bagi kita. Sebagaimana firman Allah SWT di surah Al-Mulk, ya. Ya. Jadi sebagai ujian. Liyabluwakum ahsanu amala. Barang siapa yang amalnya baik, ya, nanti akan dihisab dengan kebaikannya, dan barang siapa yang amalnya buruk nanti dihisab dengan keburukannya. Nah, setelah hatinya mati, ya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hajaballahu da'watahu, dan ada dinding, ibaratnya ada hijab, ada penghalang antara dia dengan Allah SWT dari doa-doanya. Nah, ini sebagai koreksi terhadap saya sendiri, terhadap antum semua. Antum sering atau jarang berdoa kepada Allah minta sesuatu? Seringnya dikabul atau ditunda, atau bahkan belum terkabul sampai sekarang? Ditunda, ya. Insya Allah semua akan terkabul, ya. Paling kalau belum terkabul ditunda, ya. Nah ini menjadi tanda kalau doa kita kok belum dikabul-kabul atau ditunda-tunda, barangkali ada makanan yang tidak halal atau syubhat masuk badan kita. Jadi kita harus banyak-banyak koreksi diri, jangan sampai makan makanan yang haram. Nanti doa-doa kita akan susah naik ke langit. Doa-doa kita akan susah menembus dan menggoncang arsy-Nya Allah SWT. Dan ingat, semua doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT tidak ada yang gagal, tidak ada yang tidak dikabul. Kalau antum, kalau ustadz, kalau al-fakir masih merasa doa itu ditunda, bahkan istilahnya gagal, nggak dikabul, itu antum, itu berarti sudah berprasangka buruk terhadap Allah. Prasangka buruknya di mana? Allah itu pengabul segala doa. Masa antum sekedar minta sesuatu yang kecil Allah nggak bisa ngabulkan? Artinya kita berarti merendahkan Allah, yakni nggak bisa mengabulkan keinginan kita, ya. Maka harus selalu optimis pada diri setiap muslim, pada diri setiap kita, bahwa doa-doa yang kita panjatkan pasti terkabul. Tinggal waktunya kapan? Apakah saat kita membutuhkan doa itu terkabul atau diganti dengan yang lebih baik? Ya, diganti dengan yang lebih baik. Antum minta iOS 6. iOS terbaru berapa? iPhone terbaru berapa? Yang suka dunia gadget? 8, 12. Pokoknya teknologi seri terbaru. Antum minta itu. Karena katanya setiap doa pasti dikabul. Antum minta itu. Ternyata sebulan, 2 bulan, setiap kali doa minta itu enggak dikabul-kabul. Bisa jadi diganti oleh Allah SWT dengan yang lebih baik dari sekedar versi terbaru dari Apple atau iOS, ya. Dengan yang lebih baik. Makanya yang jelas tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah bahwasanya doa kita tidak dikabul, pasti dikabul. Kalau kemudian tidak wujud juga keinginan antum dalam doa-doa antum, dalam doa-doa kita, nanti diganti di surga Allah SWT. Jadi akan dikasih apa yang kita inginkan di waktu antum masuk surga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu insyaallah sebagai janji Allah bahwasanya akan diberikan ganjaran saat antum masuk surga nanti, ya. Ya, kemudian selain itu Rasulullah berwasiat juga waqallat ibadatuhu, dan barang siapa yang tadi makan yang haram, selain doanya nggak dikabul, lemah keyakinan dan agamanya, maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqallat qalilan, yakni sedikit. Apanya yang sedikit? Ibadatuhu, ibadahnya. Jadi ibadahnya sedikit, mungkin hanya yang wajib-wajib aja, sholat 5 waktu itu aja ngebut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Pernah enggak dengar yang begitu? Kemarin. Soal Fatihah alif lam ra. Allahu akbar. Pernah enggak dengar yang begitu? Itu bagus. Nggak ada yang melanggar syariat, toh sholatnya tetap sah, ya kan? Ya, hanya saja ketika ada seseorang yang makan makanan yang haram, maka atau yang syubhat, maka sedikit ibadahnya sedikit, cari-cari yang wajib-wajib saja, sunahnya ditinggalkan. Pernah Al-Fakir bertanya kepada murid Al-Fakir kelas 5, anaknya itu nggak terawih. Padahal ini kan bulan Ramadan, di mana tarawih itu hanya sebulan sekali selama 12 bulan. Kalau bulan Ramadan tarawih ada enggak? Selain bulan Ramadan ada salat tarawih enggak? Enggak ada kan? Adanya cuma di bulan Ramadan. Nah, anak tanya gini kepada anak tersebut, ya gulam, ini bulan Ramadan, antum tarawih tidak? Jawabnya santai, kan enggak wajib Ustadz. Kata anak tersebut, ya Ustadz sensor ya namanya, takut jadi jelek ya. Kan nggak wajib Ustadz. Ya memang betul tidak wajib, tetapi antum main itu emang wajib. Jadi beliau lebih memilih main daripada sholat yang sunnah. Padahal main hukumnya mubah, sedangkan sholat sunnah tarawih ataupun witir hukumnya sunnah. Wajib dengan sunnah lebih didahulukan mana? Wajib dan sunnah bro? Wajib. Berarti udah lemes ya. Kalau sunnah dengan mubah didahulukan mana? Sunnah. Seharusnya begitu cara pikirnya. Tapi tidak mengapa, mungkin masih anak-anak. Nah kalau yang santri ula begitu. Kalau santri yang ulia seperti antum yang SMP SMA harus sudah berpikir begitu. Antara yang sunnah dengan wajib, dahulukan yang wajib. Ketika ada pilihan antara yang sunnah dengan yang mubah, dahulukan yang sunnah. Dan begitulah akhlak dan kelakuan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pilih yang terbaik. Ya, pilih yang terbaik. Makanya di sini sudah cukup bagus. Habis buka kita sholat, habis sholat kita kemudian murojaah, ya. Nanti habis murojaah baru makan, ya. Jadi sudah bagus. Tinggal antum gunakan waktu sebaik-baik mungkin agar bisa maksimal dalam ibadah. Di bulan Ramadan, Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Bukhari itu sehari bisa mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Dari Alif Lam Mim, Al-Baqarah sampai An-Nas. Sehari itu bisa 2 kali khatam. Saya waktu itu pikir-pikir, gimana caranya? Gimana caranya mereka sehari kok bisa 2 kali khatam? Ternyata ada ustadz yang kirim linknya, ada Syekh Diban dari Timur Tengah, membaca Al-Quran itu 7 jam 28 menit 33 detik. Dari Al-Baqarah, ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Hanya 7 jam 28 menit. Artinya kalau 2 kali berarti kan 15 jam atau 16 jam. Sementara satu hari itu 24. 24 kurangi 16 berapa bro? 8 jam untuk istirahat. Artinya mungkin karena antum bisa lihat di YouTube-nya, tadi pagi ana share ke anak-anak santri SD, ini bukti kalau ada yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 jam 28 menit.
Nah, bacanya cepet ya, berarti sudah hafal. Emang syaratnya hafal dulu baru bisa baca cepet. Nah, kalau kita kan pelan-pelan, makhraj aja masih salah ya kan, panjang pendek masih keliru ya. Tapi masih bagus, masih mau baca Al-Qur'an. Tinggal kita tingkatkan kemampuan kita agar bisa membaca lebih baik lagi gitu ya. Selain itu, ada juga ulama yang bisa sholat ya duha sampai 200 rakaat. Kita sholat duha berapa rakaat? 2, bagus. Lanjutkan, istiqomahkan. Tapi hebatnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang bisa sampai 200 rakaat. Caranya gimana? Jadi beliau ketika sholat duha, Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Ya. Setelah sholat 2 rakaat salam, kemudian beliau berdiri lagi untuk sholat duha berikutnya. Sholat duha berikutnya itu diniatkan sebagai rasa syukur bisa menjalankan sholat duha yang pertama tadi. Ya, alhamdulillah bisa sholat duha. Aku mau bersyukur dengan sholat duha lagi. Gitu. Akhirnya ulama tersebut berdiri sholat duha lagi. Sampai akhirnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat duha yang kedua. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa sholat duha yang kedua. Aku mau bersyukur lagi dengan sholat duha yang ketiga. Berdiri lagi. Ya. Begitu mulia hati para ulama zaman dahulu hingga tidak ada terasa sampai 200 rakaat ya. Ya, mungkin sekedar saran ini untuk tarawih juga kalau bisa 23 di sini. Sekedar saran, sekedar masukan karena 23 itu lebih kuat dalilnya daripada yang 8. Ya meskipun sudah sholat tarawih sudah bagus ya, tapi harus kita tingkatkan. Untuk kajian dalilnya kenapa lebih kuat mungkin lain waktu bisa dibahas ya. Biar kita terbiasa dengan hitungan rakaat yang banyak begitu. Dan juga ini nasihat buat al-fakir sekaligus buat antum, ketika imam sudah takbir maka tidak ada perkataan apapun selain ikut takbirnya imam. Karena secara di sini masih kelihatan ketika takbir imam masih ngobrol, masih bercanda ya, masih nunggu imam ruku, betul nggak? Nah, sesegera mungkin kita berantas ya, malas kita berantas bercanda dengan segera mengikuti takbirnya imam. Itu yang lebih utama ya. Meskipun nggak haram sih ngobrol sebelum sholat, itu nggak haram. Yang haram itu ketika ngobrol saat sholat, itu pasti sholatnya batal dan tergolong orang yang fawailul lil musallin ya, yakni melalaikan sholat, bercanda dalam sholat. Tapi Ustadz harap santri-santri semua di sini terus benah diri, terus menjadi lebih baik dengan segera takbir ketika imam sudah takbir ya, karena kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Mungkin ini hadis yang pertama kita bahas di sore hari ini. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Cukup dipahami ya. Kemudian ini mungkin hadis yang kedua sekaligus menutup. Ya Ali, idza ghadiballahu ala ahadin razaqahu malan haraman fa idza ishtadda ghadabuhu alaihi wa kala bihi syaitanan yubariku lahu fihi wa yashabuhu wa yushghiluhu bid dunya 'anid din wa yusahhilu lahu umura dunyahu wa yaqul Allahu ghafurur rahim, Allahu ghafurur rahim, Allahu ghafurur rahim ya. Ya Ali, seru Rasulullah dengan mesra kepada Ali, idza ghadiballahu, ketika Allah ghadab, murka, marah ya, ala ahadin, kepada salah seseorang di antara kalian, razaqahu, maka Allah akan memberikan rezeki, malan berupa harta, haraman yang haram. Nah ini menjadi ciri kalau ada di antara kita yang hartanya dari yang haram, itu artinya Allah murka, marah sama kita. Meskipun harta itu mudah kita dapatkan ya. Jadi tandanya Allah murka pada seseorang itu dikasih harta yang haram. Ya, alhamdulillah santri di sini semuanya hartanya halal. Banyak para donatur yang menyedekahkan hartanya di sini
dan antum dapat uang jajan juga dari orang tua yang pekerjaannya halal. Jadi aman insyaallah ya. Tapi kalau dilihat ada orang yang hartanya haram, itu pertanda dia sedang kena marahnya Allah SWT. Kemudian dilanjutkan, faidashtadda, maka ketika Allah bertambah murka, ghadabuhu, ya marahnya, alaihi atas seseorang itu, wakala bihi syaitanan, maka Allah mewakilkan seorang syaitan, yubarikulahu, yang memberkatkan, ya. Jadi syaitan yang memberi rahmat atau memberikan selamat fihi kepada laki-laki tersebut. Jadi dia setan yang sok alim, selamat kamu dapat harta yang haram, selamat gitu. Wa yashabuhu wa yushhiluhu fid dunya aniddin. Dan setan itu mengawininya dan membimbingnya daripada agamanya dengan dunia. Jadi setan ikut kawin dengan orang yang punya harta haram. Kemudian wa yusahilu, dengan memudahkan lahu umura dunyahu, ya. Dan orang tersebut berkata, wa yaqul Allahu ghafurur rahim. Nah, setannya sudah dikawini sama orang yang punya harta haram, kemudian setan membimbing orang itu agar berkata, Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ghafur, maha pengampun, rahim, lagi maha penyayang. Nah, itu kuadrat kurang ajarnya. Sudahlah dia punya harta haram, kemudian dengan dalih berkata, biarlah harta haram banyak, ya. Yang penting kan Allah ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Masa aku nggak dikasih ampunan, nggak dikasih sayang sama Allah? Nah, itu namanya dia sudah tersesat, dengan tersesat yang sejauh-jauhnya, karena apa? Sudah kawin sama setan, ya. Jadi jangan sampai kita punya harta dari yang haram, ada setan di situ. Makanya hartanya nggak berkah, senantiasa kurang, senantiasa gelisah hidupnya. Lihatlah para koruptor. Mungkin mobilnya bagus, apa itu? Lamborghini, Alphard, Expander, ya kan? Kalau jalan-jalan ke mall, kan? Sekali makan habis 500.000. Starbucks, apalagi KFC. Sekali jalan-jalan ke luar negeri, ke Singapura, ke Thailand, ke Taiwan. Tapi hatinya nggak tenang, hatinya nggak tentram, nggak damai, karena hartanya harta yang haram, begitu. Jadi jangan sampai, ya, kita, saudara-saudara kita, orang-orang dekat kita makan dengan harta yang haram, karena tidak tenang hatinya. Jadi kalau disuruh milih, antum milih kaya tapi dari harta yang haram, atau miskin tapi harta halal berkah, atau kaya tapi berkah? Kaya tapi berkah. Tapi kira-kira ada berapa persen yang kayak gitu? Ya. Tingkat orang kaya hanya berapa persen saja dari rata-rata manusia atau rata-rata masyarakat. Sementara menengah ke bawah lebih banyak. Nah, kemarin anak kepoin YouTube-nya Habib Utsman bin Yahya Ciawi. Parah banget, bro. Rumahnya itu seperti istana, gede banget. Terus dindingnya itu dari marmer semua. Beliau kan menikah dengan Kartika Putri. Nah, ini dunia gosip nih. Kartika Putri itu artis yang dulu kata istri anak jago di Facebooker. Facebooker mana? Trans7 atau Antv? Hah? Antv. Jadi sebelum beliau, Kartika Putri itu hijrah, menikah dengan Habib Utsman bin Yahya, dunia masih dunia artis. Dan sekarang sudah menikah dengan Habib. Terakhir anak kepoin YouTube-nya itu tanggal 12 April, sehari sebelum Ramadan, beliau ke Tarim, bro, ke Tarim. Hadramaut, Yaman. Kan punya anak perempuan, cewek, ya seusia 2-3 tahun lah, seusia Afkar gitu, digendong.
Itu bikin vlog gitu, bikin video pokoknya, mengabarkan saat ini sedang di Yaman. Ini mau bertamu ke rumahnya guru besar, yakni Al Habib Umar bin Hafidh. Itu Habib kelas internasional, sering diundang kemana-mana, bahkan ke Jakarta, ke Indonesia sering. Ketika di Yaman pakai cadar atau pakai burqa, jadi hanya kelihatan 2 biji matanya saja. Ya, alhamdulillah sudah hijrah. Berbeda banget bro dengan pernikahannya artis yang kemarin itu nikah dihadiri Pak Jokowi, siapa? Yang punya lagu terbaru apa ya? Iya, apa lagunya yang terbaru? Ada yang bisa nyanyi? Yang jadi lagu itu sebagai hadiah untuk pesta perkawinannya. Ya pokoknya itulah lagunya. Itu beda banget ketika melihat keluarganya beliau dengan keluarganya Habib Habib Utsman bin Yahya. Tapi sama bro, rumahnya sama-sama gede. Namanya juga artis, orang kaya. Gede banget rumahnya. Dan ada liftnya. Bayangin coba, rumah ada liftnya. Ada liftnya untuk naik turun. Kamarnya saja, kamar beliau itu segede ruangan ini. Bahkan 2 kali linya ruangan ini, ya. Jadi ada LCD segede jendela. Terus di dalam rumahnya ada CCTV. Jadi ada CCTV di depan, di dapur, dan di setiap sudut ruangan. Jubah-jubahnya itu ada lemari khusus. Pokoknya keren lah, keren parah. Ya. Itu orang yang Allah yang anugerahkan kekayaan kepada beliau. Ya semoga ketika kita dalam keadaan yang punya harta, tidak kemudian lupa akan Allah SWT. Ya, yang jelas apapun keadaan kita, jangan sampai mendapatkan harta yang haram. Jangan sampai. Kalaupun sudah pernah kejadian, kita istighfar banyak-banyak, karena itu tanda murka Allah SWT kepada kita. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kajian sore hari ini. Hadisnya masih banyak banget ini. Kalau boleh usul menjadi kajian terus menerus biar kita menambah informasi dan wasiat dari Al Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Cukup? Mari kita akhiri dengan istighfar dan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanana wal muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi Rohingya wa fi Yaman wa fi Burma wa fi Aygudisin wa kulli makan wa zaman. Allahumma ja'al biladal muslimina khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudhillu bihal kufra wa tuhyana wa ahlah. Allahumma arhamna bi taufiqi wal hidayati. Allahumma arhamna bi iqamatil khilafah. Allahumma arhamna bi tatbiqi syariah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi